Korea Selatan masuk 5 besar calon investor asing di IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OKIN, Agung Wicaksono, menyebut Korea Selatan termasuk dalam 5 besar calon investor asing yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Sejauh ini letter of intent, Korea Selatan di dalam 5 besar setelah Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia, kata Agung dalam workshop yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, di Jakarta beberapa waktu lalu. Agung menyebut kesempatan terbuka lebar bagi investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dia membeberkan beberapa perusahaan asal Korsel yang sudah menyatakan minatnya untuk mengucurkan modal dalam pembangunan IKN. Di antaranya Korea Land Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, hingga Shinhan Sekuritas Indonesia. Agung juga mengatakan ada 3 sektor prioritas pembangunan yang diharapkan RI bisa diisi oleh pemodal dari Korea Selatan yaitu Smart City atau kota pintar, perumahan, dan infrastruktur konektivitas. Di sektor pembangunan Smart City, Agung mengatakan Korsel berpeluang untuk menciptakan ekosistem kota pintar mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga teknologi. Di bidang perumahan, potensi nilai investasi akan berbanding lurus dengan perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di IKN. Sementara itu di bidang infrastruktur konektivitas, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah pembangunan terowongan Imerse. Agung mengatakan saat ini perusahaan Korsel Daewoo sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan ini. Jadi, investor asing are on the way, tetapi ada proses seleksi yang harus kami jalankan terlebih dahulu, kata dia. NIU Amerika Serikat tertarik bangun kampus pascasarjana di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan Northern Illinois University, NIU, Amerika Serikat tertarik untuk membangun kampus pascasarjana di IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan Nusantara merupakan bagian dari Indonesia Eksperimen. Pembangunan Nusantara sebagai Sustainable Forest City yang berkesesuaian dengan kampanye global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, perubahan iklim, dan biodiversitas merupakan living lab bagi dunia, ujar Bambang di Jakarta, Rabu. Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berdiskusi bersama Presiden Northern Illinois University, NIU, Lisa C. Freeman membahas ketertarikan NIU dalam berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan bertaraf internasional di Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Profesor Mohamed Ali Berawi menjelaskan peran Nusantara Institute sebagai peluang kolaborasi dalam bentuk riset dan pendidikan. Pembangunan pusat riset dari klasterisasi sektor energi, sosial, konservasi lingkungan, hingga teknologi informasi akan memfasilitasi berbagai inisiatif dan ketertarikan institusi riset global dalam pembangunan di IKN, kata Ali. Presiden NIU Amerika Serikat atau Lisa C. Freeman menyatakan keinginan NIU dalam menjadi bagian pembangunan Nusantara. Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang public administration, political science, computer science dan sustainability memberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara, kata Lisa. NIU tertarik untuk membangun fasilitas pendidikan dengan mendirikan program pascasarjana di Nusantara. Dekan College of Liberal Arts and Sciences NIU Robert Brinkman mengatakan bahwa NIU ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara. Program ini akan memberikan mutual benefits bagi pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan berkelanjutan dan juga sebagai pembelajaran internasional dari proses pembangunan di IKN, kata Robert. NIU telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center for Southeast Asian Studies sejak 1963. Eksekutif Director for Global Initiatives NIU Eric Jones menerangkan banyak alumnus NIU yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia.
Kementerian PUPR mulai desain terowongan bawah laut IKN Nusantara tahun ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Hedi Rahadian mengatakan, desain proyek terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara mulai dikerjakan pada tahun ini. Setelah 2024 targetnya. Itu kan yang sisi timur. Kita akan lakukan desain tahun ini, kata Hedi seperti dilansir dari Antara. Terowongan bawah laut IKN Nusantara menjadi salah satu proyek jangka panjang yang diperkirakan akan mulai dibangun pada 2025. Terowongan bawah laut merupakan metode yang umum digunakan untuk menggantikan jembatan melalui wilayah perairan yang lebar. Desain terowongan dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1,15 km, papar Hedi Rahadian. Pembangunan terowongan bawah laut tersebut, lanjut dia, disiapkan untuk menjadi bagian dari seksi 4 jalan tol kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara. Sebelumnya, proyek itu dinilai berpotensi mengancam lingkungan, termasuk habitat pesut mahakam. Namun, menurut Hedi, perancangan konsep terowongan bawah laut IKN Nusantara telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kan ada namanya AMDAL, itu sudah ada protapnya. Pembangunan itu pasti ada yang terancam. Kita bangun ini, jalan tol, kan ada yang terancam, jelas Hedi Rahadian. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tahap 1 di Kalimantan Timur selesai pada 2024. Termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Hingga saat ini, Hedi Rahadian menambahkan, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 telah mencapai 62,65% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan, on schedule. Pabrik air minum pertama IKN beroperasi, milik Crazy Rich Surabaya. Emiten air mineral milik Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko PT Sariguna Primatirta Tbk, Cleo, atau Tanobel Group, melaporkan telah mulai mengoperasikan pabrik air minum di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada penghujung tahun 2023. Pabrik air mineral merek Cleo itu melayani hingga ke Samarinda dan Balikpapan. Dalam keterangan resminya, Cleo menyatakan beroperasinya pabrik tersebut merupakan bukti keseriusannya untuk mendukung pengembangan ibu kota baru dengan berinvestasi dan menggarap potensi pasar di wilayah IKN. Pabrik itu berlokasi di Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Pabrik ini berjarak sekitar 40 menit dari titik nol IKN. Mulai beroperasinya pabrik kami di IKN ini selain merupakan langkah strategis dalam mengembangkan supply chain distribusi di luar Jawa, juga memiliki makna simbolis yang sangat kuat, di mana Cleo hadir dengan investasi yang meyakinkan di pusat pemerintahan yang baru, dengan lokasi yang berada di tengah wilayah Republik Indonesia, kata Melissa Patricia, CEO Cleo, dalam keterangan resminya yang diterima Senin, 8 Januari 2024. Pada tahun 2023, Cleo telah membelanjakan dana sekitar 300 miliar rupiah untuk pembangunan pabrik, penambahan mesin, hingga penguatan jaringan distribusi melalui investasi. Dengan demikian, Tanobel Group akan mengawali tahun 2024 dengan kepemilikan pabrik air minum merek Cleo sebanyak 32 pabrik, dan menjadi produsen air minum dalam kemasan, AMDK, dengan pabrik terbanyak di Indonesia. Cleo menyatakan tahun ini akan kembali menginvestasikan 300 miliar rupiah untuk penambahan pabrik baru, pengembangan pabrik existing, penambahan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan otomasi, hingga perluasan jaringan distribusi. Rencananya, perseroan akan membangun 3 pabrik baru di Palu, Sulawesi Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Pekanbaru, Riau. Dengan rencana ekspansi tersebut, Cleo yakin target pertumbuhan double digit setiap tahun, dari top hingga bottom line akan tercapai, termasuk tahun 2024.